Oke. Ya, silahkan dimulai presentasinya untuk kelompok seni rupa. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Bang Kuston juga. Kami dari kelompok seni rupa, ada saya Pascal Vivaldi sama Raki Abiyu ingin presentasikan tentang seni rupa. Oke, bisa langsung dimulai Raki. Ya, definisi seni rupa menurut KBBI adalah seni pahat dan seni lukis. Berikut adalah paradigma seni rupa dari para ahli. Ada beberapa pendapat tentang definisi seni. Seni ialah segala sesuatu yang dilakukan orang bukan karena kebutuhan pokok, melainkan semata-mata karena kemewahan, kenikmatan atau kebutuhan spiritual. Lalu ada seni ialah kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dengan perantara tanda-tanda lahiriah tertentu, menyampaikan kepada orang lain perasaan-perasaan yang telah dihayatinya agar orang lain tergugah dan mengalami perasaan yang sama. Lalu ada seni ialah peniruan terhadap alam dengan segala seginya. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk memberikan pengertian terhadap istilah seni rupa dapat mengacu pada pengertian seni manapun. Pembatasan arti seni rupa dari arti seni secara umum ditentukan oleh media pengekspresiannya. Seni rupa diekspresikan melalui media rupa atau visual seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume, dan ruang. Sementara itu, seni tari diekspresikan melalui media gerak, seni musik diekspresikan melalui media bunyi atau suara, dan seni teater diekspresikan melalui media lakon. Seni rupa dapat didefinisikan sebagai ekspresi estetik melalui media titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume, dan ruang. Media seni rupa tersebut merupakan media standar yang melahirkan karya seni rupa semacam seni gambar, seni lukis, seni patung, seni cetak, seni kriya, dan sebagainya, yang diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Dewasa ini telah lahir karya seni rupa yang juga memanfaatkan media bunyi, cahaya, dan gerak sebagai media tambahannya. Dengan perkembangan yang demikian ini, batas antara seni rupa, seni musik, dan seni teater menjadi kabur. Lahirlah kemudian istilah untuk mengakomodasi perkembangan ini, yang ini seni rupa, pertunjukan, atau performance art. Setelah sebelumnya diperkenalkan istilah seni rupa kejadian atau happening art. Seni rupa dan desain. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah seni rupa dan desain seringkali disejajarkan sebagai dua buah kata yang berbeda. Istilah art, istilah seni rupa memiliki pengertian sendiri. Demikian pula dengan istilah desain. Inilah yang menimbulkan diskusi yang berkepanjangan karena ada dua pihak yang memandang bahwa seni rupa dan desain pada dasarnya sama saja. Ya, ini keduanya merupakan bentuk ekspresi estetis dengan media visual, titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume, dan ruang. Bagi pihak yang menyamakan seni rupa dengan desain, posisinya jelas, ya ini seni rupa adalah desain dan desain adalah seni rupa. Diskusi yang berkepanjangan mengenai hal ini telah menimbulkan kebingungan yang mendorong Sion Avital, seorang dosen seni rupa dari Holland Institute of Technology, Israel, menuliskan buku yang berjudul The Confusion Between Art and Design, atau dalam bahasa Indonesia kebingungan tentang istilah seni rupa dan desain. Avital sendiri berpandangan bahwa seni rupa dan desain merupakan dua buah istilah yang mandiri dengan otonominya masing-masing. Asal muasal dari timbulnya kontroversi mengenai hal ini berawal ketika diperkenalkannya istilah seni murni atau fine art, dan istilah seni terapan atau applied art. Pada masa Renaissance Italia di abad ke-15, dalam seni rupa, seni murni bermakna karya seni rupa yang diciptakan sebagai ekspresi keindahan semata. Seni murni bermakna karya seni rupa yang diciptakan sebagai ekspresi yang populer dengan istilah art for art's sake. Sedangkan seni terapan diciptakan dengan sebagai ekspresi keindahan yang peduli pada aspek kepraktisan dari apa yang diciptakan. Secara tradisional, yang termasuk sebagai seni murni adalah seni lukis, seni patung, dan seni cetak, printmaking.
Sedangkan yang termasuk seni terapan adalah seni kriya dengan berbagai bahan seperti keramik, kayu, logam, kulit, dan sebagainya, dan seni dekorasi. Dalam konteks disejajarkannya istilah seni rupa dan desain, istilah seni rupa dimaknai sebagai seni murni, sedangkan istilah desain dikaitkan dengan seni terapan. Berbagai upaya untuk menjelaskan perbedaan penggunaan kedua istilah ini, baik oleh pakar maupun praktisi rupa atau desainer, mencerminkan hal ini, yakni seni rupa sebagai ekspresi visual demi pertimbangan estetis belaka. Sedangkan desain dimaknai sebagai ekspresi visual estetis yang mempertimbangkan aspek kepraktisan. Karena aspek kepraktisan inilah seorang desainer perlu mendapatkan masukan dari pihak pengguna atau klien dan pemangku kepentingan stakeholder lainnya. Berikut adalah paradigma ahli tentang perbedaan makna seni dan desain. Dari Benek Lisevsky menuliskan dalam artikelnya The Truth About Art versus Design bahwa ia tidak setuju jika ditanyakan apakah seni rupa itu adalah desain dan desain adalah seni rupa. Menurutnya, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah jenis desain apa yang dibicarakan. Seni ilustrasi dan desain grafis relatif dapat disamakan dengan seni rupa. Tetapi ketika berbicara mengenai desain produk digital, seperti situs jaringan, aplikasi, perangkat lunak, atau desain industri, barulah desain berbeda nyata dengan seni rupa. Seni rupa dan desain memiliki prinsip visual dasar yang sama, yaitu garis warna bidang, keseimbangan kontras, irama, dan sebagainya, yang merupakan landasan tempat rupa dan desainer mewujudkan pengalaman visualnya. Lalu Miklos Phillips, seorang desainer, mengatakan, jika Anda bekerja dengan para desainer profesional dan Anda menyamakan seni rupa dengan desain, maka Anda akan mendapatkan respon yang tegas semacam ini. Desain bukanlah seni rupa. Desain harus berfungsi. Rupa bekerja secara naluriah, sedangkan desainer bekerja berdasarkan metode yang berbasis data. Berikut adalah tipologinya. Yang pertama, jenis seni rupa menurut wujudnya. Ada karya seni rupa dua dimensi, yaitu karya seni rupa dua dimensi itu karya seni rupa yang hanya dinikmati dari satu arah, yaitu arah depan karena hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan, foto, tenunan batik, dan lain-lain. Lalu ada karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi atau trimatra, yaitu karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau dengan kata lain memiliki kedalaman, volume. Di samping panjang dan lebar, sehingga wujudnya dapat dinikmati dari berbagai arah. Contoh seni ini adalah patung, bangunan, boneka, dan lain-lain. Lalu ada karya seni rupa empat dimensi. Karya seni rupa empat dimensi atau biasa disebut seni rupa berbasis waktu, time-based art, merupakan fenomena baru dalam dunia seni rupa yang mencakupi satu, seni rupa video, yaitu menampilkan gambar bergerak dengan audio yang ditampilkan di monitor atau diproyeksikan di dinding. Lalu ada seni rupa pertunjukan atau happening, yang melibatkan perupa yang sedang beraksi. Aksi sang perupa direkam dalam foto atau video, tetapi aksi sang perupa merupakan karya seni rupa itu sendiri. Dan ketiga, seni rupa media baru yang bersifat interaktif seperti seni rupa digital, animasi komputer, robotika, yang dimanfaatkan oleh perupa untuk mengeksplorasi potensi dan teknologi tersebut. Lalu ada jenis seni rupa menurut fungsinya. Di sini ada karya seni rupa murni atau fine art, adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata dengan niat untuk memenuhi kebutuhan mengekspresikan rasa indah atau rasa estetis, tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang praktis. Contohnya adalah lukisan, patung, tapestri, dan seni lainnya yang dihasilkan oleh seniman semata-mata dimaksudkan sebagai ekspresi estetik. Jadi lebih ke untuk dinikmati dengan cara dilihat saja gitu, dan tidak digunakan karya seninya. Lalu ada karya seni rupa terapan atau play art. Karya seni rupa terapan dibuat dengan maksud untuk memenuhi fungsi atau kebutuhan yang bersifat praktis, namun tetap memperhatikan nilai estetiknya untuk memuaskan cita rasa estetik yang dimiliki manusia, sehingga proses mewujudkan aspek estetis dari karya tersebut diupayakan agar menarik dipandang. Contoh seni rupa terapan dua dimensi adalah poster, baliho, dan lain-lain.
Berikutlah contoh seni rupa terapan 3 dimensi. Itu perabot, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Ini seharusnya ada ini ya, ada contoh tapi kayaknya error. Lalu ada jenis seni rupa menurut teknik pembuatannya. Karya seni rupa dengan teknik goresan atau sapuan warna. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan atau sapuan warna dapat berupa gambar atau lukisan. Contohnya nih ada seni gambar, seni lukis, dan seni kaligrafi. Lalu ada karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak. Karya seni rupa dengan teknik cetak lazim disebut sebagai seni grafis. Proses pembuatan karya ini diawali dengan membuat image atau citraan yang disebut klise. Setelah image atau klise terbentuk, barulah dilakukan pencetakan. Contoh karya ini berupa karya fotografi, seni grafis dengan cukil kayu atau woodcut. Lalu ada karya seni rupa yang dibuat dengan teknik ukir. Mengukir adalah satu jenis teknik yang lazim digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa. Istilah mengukir biasanya dipahami sebagai teknik pembentukan objek dengan cara memahat atau menoreh bagian-bagian yang akan dibuang dari material yang digunakan untuk mewujudkan objek yang diinginkan. Bahan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari kayu, bambu, batu, dan sejenisnya. Berikut adalah contoh karya seni ukir karya dari Imade ada. Lalu ada karya seni rupa dengan teknik anyam, tenun, dan rajut. Menganyam dan menenun adalah teknik berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara susup atau menyusupkan atau silang menyilangkan antara lungsi atau pakan. Karya yang dihasilkan dengan teknik ini disebut seni anyam. Ini adalah contoh dari seni anyam. Ada tenunan dan anyaman keranjang. Lalu ada teknik seni rupa yang dibuat dengan teknik sulam. Menyulam adalah teknik berkarya seni rupa pada kain dengan cara menjahit menggunakan tusuk hias benang, pita, payet, dan variasi bahan lainnya. Bahan dasar yang digunakan dalam menyulam ialah kain polos atau kain dengan tekstur berlubang, yang biasa disebut dengan kain strimin. Warna dan motif yang diterapkan pada kain dibuat bervariasi sesuai dengan kreativitas seniman. Hasilnya disebut dengan karya seni sulap. Berikut adalah contohnya. Oke, lalu lanjut, ada karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Ada 3 jenis karya seni rupa yang lazim dibuat dengan teknik tempel, yaitu mosaik, kolase, dan montase. Seni mosaik adalah jenis karya seni rupa berupa gambar atau lukisan yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil, material yang ukurannya relatif sama, dengan memanfaatkan warna bawaan material tersebut untuk membentuk objek yang diinginkan. Lalu ada seni kolase, adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menempel potongan, pecahan, atau kepingan material. Seperti kaca, tegel, kerang, kulit kayu, dedaunan, atau yang lainnya. Yang dimanfaatkan sebagai bagian dari bentuk yang digambarkan. Lalu ada seni montase, yaitu adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan kertas atau bahan tempelan lainnya yang berisi gambar atau foto. Gambar yang diperoleh misalnya dari majalah atau koran digunting menelusuri kontur gambarnya. Kemudian disusun pada sebuah bidang hingga membentuk tema yang baru. Di bawah ini bisa kita lihat contoh-contoh dari karyanya. Karya seni mosaik, kolase, dan montase. Oke, lanjut. Ada karya seni rupa yang ditata atau dipertunjukkan. Itu adalah seni instalasi, merupakan istilah yang luas mencakupi berbagai upaya dari perupa dalam mengekspresikan gagasannya dengan cara memasang atau menata benda apa saja, termasuk karya seni rupa. Di lantai, di permukaan tanah, di dinding, atau di jantung. Karya instalasi ini menuntut keterlibatan aktif dari pengunjung untuk memasuki ruang penataan karya dan berinteraksi dengan karya. Lalu ada seni rupa happening atau seni rupa pertunjukan. Seni rupa happening atau disingkat happening saja merupakan sebuah bentuk improvisasi atau pertunjukan spontan dari seorang atau beberapa orang perupa. Happening dapat didefinisikan sebagai sejumlah kejadian yang secara sengaja dilakukan pada suatu lingkungan yang telah dirancang sebelumnya. Happening dapat berlangsung di galeri seni rupa, di dalam mall, di tempat pembuangan sampah,
di puncak gunung atau di tepi pantai. Berikut adalah contoh dari seni instalasi, yaitu Geometric Death Frequency karya Federico Diaz dan Happening Art karya Marta Minujín di Buenos Aires. Lalu ada corak atau gaya. Istilah corak yang digunakan dalam tulisan ini memiliki makna yang dapat disamakan dengan istilah lain yang lazim digunakan orang, seperti aliran gaya atau gerakan seni rupa. Corak karya seni rupa yang diuraikan di sini adalah dalam konteks seni rupa modern. Dalam perkembangan seni rupa modern dikenal berbagai macam corak akibat perbedaan konsep, prinsip, dan pandangan di kalangan seniman. Yang pertama ada neoklasikisme. Corak seni rupa yang dikenal dengan nama neoklasikisme atau biasa pula disingkat dengan klasikisme adalah corak karya seni rupa dan arsitektur yang populer pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Corak ini merefleksikan keinginan untuk menghidupkan kembali semangat dan bentuk seni rupa klasik Yunani Romawi. Keinginan ini tidak dapat dilepaskan pada ditemukannya reruntuhan kota-kota Romawi seperti Herculaneum dan Pompei, serta pengaruh buku yang ditulis oleh sejarawan seni rupa Jerman, Johann Winckelmann, pada tahun 1917. Yang lahir pada tahun 1917 sampai dengan 1768. Yang menegaskan bahwa perupa seyok-seyoknya meniru cara orang Yunani dalam melukiskan bentuk yang ideal. Lalu ada romantisme, yaitu karya seni rupa bercorak romantisme yang lahir dengan konsep yang berupaya mengembalikan seni pada emosi yang bersifat imajiner dengan cara melukiskan kisah atau kejadian dramatis melankolis, menimbulkan kerinduan atau peristiwa dahsyat. Tokoh berupa penganut romantisme adalah Theodore Géricault dan Eugène Delacroix. Berupa dari Indonesia yang termasuk penganut romantisme adalah Raden Saleh. Lalu ada naturalisme. Istilah naturalisme dalam seni rupa memiliki dua makna, yaitu makna yang pertama, makna generik yang bersifat universal, yang berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh ruang dan waktu, yakni menggambarkan atau merepresentasikan alam, termasuk orang, persis dengan sebagaimana yang terlihat oleh mata. Kepersisan ini bertingkat-tingkat sesuai kemampuan pelukis, pematung, atau berupa lainnya dalam menggambarkan alam. Yang kedua, makna khusus istilah naturalisme dalam kaitannya dengan seni rupa modern yang merujuk pada gerakan seni rupa di awal abad ke-19 yang dipengaruhi oleh tulisan Émile Zola, penulis Prancis yang pertama kali memperkenalkan istilah naturalisme. Untuk membedakannya dengan istilah naturalisme yang generik, istilah naturalisme dalam pengertian khusus dituliskan naturalisme dengan awal kata huruf kapital. Dalam seni rupa, karya seni rupa yang dikelompokkan sebagai karya seni rupa naturalisme atau sebagai sebuah gerakan dihasilkan oleh pelukis pemandangan dan potret di abad ke-19 di Eropa. Dalam melukis, mereka tidak bekerja di studio, tetapi terjun langsung mengamati objek yang dilukisnya. Karakteristik lukisan naturalisme yang dihasilkan oleh pelukis kelompok ini, yaitu lukisan berdasarkan objek sesungguhnya yang diamati secara langsung. Apa yang dilakukan oleh para pelukis ini tidak lepas dari pengaruh metode ilmiah yang dipraktikkan oleh para ilmuwan dalam memahami gejala alam melalui metode pengamatan atau observasi. Lalu ada realisme, yaitu corak karya yang dihasilkan oleh penganut aliran realisme yang memandang dunia sebagai sesuatu yang nyata atau tanpa ilusi. Penganut aliran ini ingin menciptakan hasil seni yang nyata dan menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada dan kasat mata. Mereka berupaya menemukan dunia melalui penghayatannya terhadap kenyataan. Seorang pelukis Prancis penganut aliran ini, Courbet, berujar bahwa tunjukkanlah malaikat padaku dan aku akan melukisnya. Ungkapan itu bermakna bahwa ia tidak akan melukiskan sesuatu bila sesuatu itu tidak nyata. Oleh karena itu, aliran atau gaya realisme tidak menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun bila karya-karya dari tokoh utamanya diteliti, tampak bahwa realisme cenderung melukis kenyataan yang menggambarkan sisi getir dari kehidupan manusia dengan maksud menggugah kesadaran.
sehingga biasa dimaknai sebagai bentuk perjuangan moral. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pacal. Oke, selanjutnya ada impresionisme. Impresionisme yaitu corak karya khususnya dalam seni lukis yang mengutamakan pengungkapan kesan cahaya matahari yang menimpa objek yang dilukis. Pengutamaan penangkapan kesan cahaya matahari ini tidak dapat dilepaskan dari cara pelukis yang melahirkan corak impresionisme ini. Pelukis impresionisme melukis di alam terbuka secara langsung dan karena kesan cahaya matahari yang menimpa objek yang dilukis berubah-ubah mengikuti pergerakan matahari, maka mereka melukis secara cepat yang melahirkan goresan spontan untuk menangkap kesan cahaya pada objek. Selanjutnya ada neo-impresionisme. Kaum impresionisme pada dasarnya menggunakan warna di atas kanvas secara tidak bercampur dengan harapan warna-warna tersebut akan kelihatan bercampur bila dipandang dari jauh. Lukis neo-impresionisme ini menerapkan cara di atas secara lebih intensif dengan menggunakan titik-titik warna yang kecil, karena itu corak karya yang dihasilkannya dikenal pula dengan istilah pointillis. Selanjutnya ada kubisme. Kubisme adalah pandangan yang dilontarkan oleh Paul Cézanne tentang objek lukisan yang dapat dikembalikan ke bentuk-bentuk dasar seperti silinder, kerucut, bola, menjadi cikal bakal lahirnya kubisme. Kubisme merupakan corak karya seni rupa yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam berbagai bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu. Karya bercorak kubisme menampilkan objek terkesan dipecah, dianalisis, dan diatur kembali sehingga objek tersebut seolah-olah tampak dari berbagai sudut pandang untuk menjelaskan objek yang digambarkan dalam konteks yang lebih besar, sebagaimana yang terlihat pada karya-karya Pablo Picasso yang monumental, yang berjudul Guernica. Selanjutnya ada abstraksionisme. Abstraksionisme ini merupakan pandangan yang berusaha melepaskan diri dari sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek. Ciri utama karya seni corak ini adalah wujud yang digambarkan terbebas dari ilusi atas bentuk alam, dengan kata lain tidak berhubungan dengan bentuk apapun yang pernah kita lihat atau non-figuratif. Meskipun bila diamati terkadang terkesan menyerupai sesuatu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh karya-karya atau gaya yang disebutkan di atas. Itu yang pertama ada apa itu tulisannya? Ada Sumpah Horati karya David. Terus ada Berburu Singa karya Raden Saleh. Terus ada karya seni naturalisme yang dilukis langsung di tempat oleh John Constable pada abad ke-19. Sama ada karya seni naturalisme. Ini juga contoh-contohnya lagi. Ini ada seni realisme, pemecah batu karya Gustave Courbet. Terus ada seni impresionisme berjudul Le Grand Canal karya Claude Monet. Ya, sama itu ada seni neo-impresionisme berjudul A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte karya Georges Seurat. Ini juga ada seni kubisme berjudul Woman Head karya Pablo Picasso, sama ada seni abstraksionisme berjudul Composition karya W. Smolarek. Oke, lanjut ke
sejarah seni rupa. Istilah seni rupa murni ini muncul pada zaman Renaissance pada abad ke-19 yang identik dengan nama seni tinggi atau high art. Berbeda dengan seni terapan yang pada saat itu bisa dikatakan sebagai seni rendah atau low art, yang sekarang seringkali kita sebut dengan seni terapan. Dalam sejarah seni rupa, pengkategorian seni tinggi dan seni rendah menjadi kontroversi di kalangan para seniman dikarenakan seni tinggi memiliki karya dengan nilai estetis tanpa pamrih, sedangkan seni rendah hanya tunduk pada kebutuhan praktis yang menjadikan tujuan pembuatan seninya dicemari oleh tujuan lain. Pada zamannya dikatakan seperti itu. Oke, lanjut. Langsung masuk ke poin terakhir yang hubungan seni rupa dengan seni-seni lainnya. Pertama ada hubungan seni rupa dengan seni sastra. Itu adalah keterkaitan tipografi pada penulisan bentuk-bentuk sastra seperti puisi, hikayat, dan prosa dengan ragam bentuk dari seni rupa, terutama hikayat yang biasa menggunakan bentuk-bentuk unik untuk membatasi penulisan tiap halamannya atau framing tiap halamannya. Selain itu, ada pun peran seni terapan di pembukuan karya sastra seperti desain sampul buku, atau bentuk bukunya, atau warna bukunya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh hubungan seni rupa dengan seni sastra. Kalau kita lihat ada Hikayat Hang Jebat. Itu adalah sebuah sastra Melayu. Kalau kita lihat itu ada bentuk framingnya menyerupai permata, diamond. Terus saya mengambil contoh salah satu puisi dari buku puisinya W.S. Rendra berjudul Puisi-Puisi Cinta. Ya, untuk desain sampul bukunya, warnanya, dan pemilihan bentuk-bentuk teksturnya. Dan ya, ini ada juga contoh tipografi dari seni sastra. Ini ada contohnya. Lanjut aja. Yang kedua ada seni rupa dengan seni pertunjukan. Seperti yang kita tahu, seni pertunjukan merupakan gabungan dari beberapa cabang kesenian lain seperti seni tari, seni drama atau teater, dan seni musik. Seni pertunjukan tentunya membutuhkan tata artistik untuk tiap pertunjukannya, baik tari, teater, juga musik. Penataan artistik yang digunakan berdasarkan dengan dasar-dasar seni rupa seperti bentuk, warna, tekstur, dan lain-lainnya. Termaksud pula kostum yang biasa kita gunakan dalam pertunjukan seni yang berdasarkan dengan unsur seni tekstil yang merupakan bagian dari seni rupa. Untuk di seni pertunjukan juga menggunakan seni terapan untuk membantu untuk saling bekerja sama, seperti penggunaan poster, flyer, spanduk, atau Instagram post atau apa. Intinya lebih ke desain terapan. Contoh-contohnya seperti ini. Ini ada tata artistik. Ini realis dari lakon JJ Sampah Kota karya Teater Koma. Terus ada tata artistik Ramayana dari karya Sendera Tari Prambanan. Terus ini juga ada cover album Use Your Illusion 2 band Guns N' Roses. Ini menggunakan desain seni terapan. Lanjut. Hubungan seni rupa dengan seni arsitektur. Keterhubungan seni arsitektur dengan seni rupa adalah keterkaitan gaya desain interior seperti lukisan, ukiran, serta pahatan yang berasal dari seni rupa. Ada pula pola, bentuk, dan warna yang ada pada desain arsitektur rumah. Keterkaitan seni rupa dan arsitektur juga memiliki kaitan magis karena beberapa diantaranya membuat ukiran serta patung-patung spiritual keagamaan seperti ukiran Nabi Muhammad SAW pada masjid, patung Buddha, patung Ganesha,
kaca patri di gereja dan lain-lainnya. Lanjut. Ini dia contoh-contohnya hubungan seni rupa dengan seni arsitektur. Ini yang dari yang paling kiri ada kaca patri yang ada di Grove Crutch. Itu biasanya kalau kita lihat di gereja-gereja selalu ada kaca patri yang emang itu bagian dari seni rupa, tapi digunakan untuk kebutuhan arsitektur. Biasa di tempat-tempat keagamaan tuh ada beberapa yang menggunakan seperti itu. Selanjutnya ada motif hias arabesca yang menghiasi istana Alhambra di Spanyol. Itu juga salah satu kebutuhan arsitektur. Ya, ini kalau yang nomor 3 ini lebih ke desain interior aja sih. Desain interior, kalau kita lihat dari bentuknya yang melengkung-lengkung, kalau dari yang saya tangkap sih, lebih ke impresionisme semacam itu. Karena bentuk-bentuknya yang tidak biasa, karena melengkung-lengkung. Ya, yang poin terakhir juga seni arsitektur yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari juga. Oke, lanjut. Oke, sudah. Terima kasih atas presentasinya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasinya juga. Cukup lengkap juga ya di sini ya presentasinya. Gus, oke, langsung aja sih. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau diskusi atau bertanya, bisa waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Ini presentasinya tetap gini aja Mas, itu. Nggak apa-apa. Gini aja. Untuk nanti standby, siapa tahu ada yang mau minta lihat di halaman berapa gitu kan. Ya, silahkan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau request mau mindahin slide-nya ke yang mana. Coba Gibran tuh biasanya kanannya tuh. Coba Bang. Si Gibran biasanya suka nanya temen. Gibran. Kalau nggak Arli. Nah, ya silahkan lah. Kak Arli ada nggak Kak Arli? Ada Bang tadi ya Bang. Kepada Gibran dulu palingan. Silakan Kak Arli, nggak usah ini. Nah, ditulis juga nggak apa-apa kok di mana di chat. Soal bahasannya tadi cukup lengkap sih, banyak unsur-unsur seni rupa, jenis-jenis seni rupa juga cukup banyak juga tadi dijabarin gitu. Ya udah lengkap, cuman yang mau nanya saya nanti. Oke, Li. Mori juga biasanya nanya nih, Mori mana nih? Sudah cukup Mas dari saya, sudah lengkap. Oke. Mau nanya ini deh, satu hal. Jadi di halaman berapa nih? Halaman 9 ya.
itu kan ada karya seni rupa 4 dimensi. Nah, 4 dimensi ini kan seni rupa ya apa namanya, atau biasa disebut seni rupa berbasis waktu ya, time based art. Ini maksudnya kenapa di kategori apa disebutkan juga berbasis waktu itu, kenapa gitu? Saya belum dapat penjelasannya di bawah juga. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, apakah seni rupa 4 dimensi ini hanya yang ada bentuk lain nggak selain video atau ya hal yang direkam gitu dalam foto atau video ya, dari dari 3 kategori ini gitu, atau cuma 3 ini atau ada lain? Terima kasih, itu aja. Jadi pertanyaannya itu kenapa karya seni rupa 4 dimensi disebut time based art, sama apakah seni rupa 4 dimensi apakah ada bentuk lain selain video dan karya audio gitu, Bang Arli? Iya benar. Eh kita akan minta beberapa menit buat diskusi dulu ya sama Pascal. Siap, silahkan. Oke, thank you. Bang Arli, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa karya seni rupa 4 dimensi ini disebut time based art? Dari kebetulan nih, dari penjelasan yang kita dapat di buku sebagai pedoman kita, tidak dijelaskan secara pasti kenapa ini disebut sebagai time based art atau seni rupa berbasis waktu. Tapi dari pemahaman saya, sepertinya ini disebut time based art karena seni rupa ini gimana ya? Uh, hanya ada dalam waktu tertentu, misalnya uh, video dan audio gitu kan. Dia ada durasinya. Ketika audio dan video itu berakhir, maka seni rupanya dianggap berakhir juga sampai diputar lagi video atau audio tersebut. Lalu ada sama dengan seni rupa pertunjukan atau happening, yang mana para perupanya itu beraksi, lalu difoto, lalu direkam dalam foto atau video. Tapi yang di sini yang dimaksud seni rupanya itulah ketika mereka memperagakannya itu. Lalu ada seni rupa yang interaktif, seni rupa digital,
yaitu seperti animasi komputer, robotika, yang dimanfaatkan oleh Perupa untuk mengeksplorasi potensi dari teknologi tersebut. Yaitu seni rupa ini ibaratnya gimana ya? Ada waktunya juga seperti animasi komputer. Animasi komputer itu ada durasinya kan sama seperti video. Lalu ada robotika. Robotika itu menurut saya juga ada durasinya kapan dia harus berhenti, kapan dia harus lanjut lagi melakukan aksinya seperti itu. Lalu untuk contoh dari seni rupa 4 dimensi yang lain, apakah ada bentuk lain selain video, audio, lalu ada happening art, lalu ada media baru? Apakah ada yang lain? Uh, se, se menurut buku yang kami baca, menurut buku pedoman yang kami baca, yang kami gunakan sebagai pedoman, kami nggak menemukan bentuk lain ya selain apa yang sudah kami sebutkan di atas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu, bisa diralat atau bisa ditambahkan. Ya, saya mau nambahin aja. Tadi dari Raki, dari Raki, dia udah bilang kalau misalnya seni 4 dimensi ini adalah seni yang time based art karena ada hubungannya dengan audiovisual. Ya menurut pemahaman saya juga, mungkin nanti bisa dikoreksi ya benar atau salahnya. Menurut pendapat saya seni 4 dimensi ini kan emang udah modern banget, jadi kayak udah ada hubungannya lah dengan komputer atau audiovisual segala macam. Jadi ya tadi sesuai dengan penjelasan dari Raki, kalau seni rupa 4 dimensi itu adalah seni rupa yang ada waktu-waktu tertentunya, ada keterbatasan durasinya lah intinya. Untuk contoh-contohnya, kalau menurut pemahaman saya, mungkin kalau untuk sekarang seni rupa 4 dimensi itu selain audiovisual, mungkin bisa seperti hologram, bentuk-bentuk hologram yang kita sering lihat mungkin di mall-mall. Kalau misalnya ada di satu toko terus ada satu hologram, misalnya Samsung, saya pernah lewat di toko Samsung tuh di depannya ada hologram. Ya itu mungkin salah satu bentuk karya seni rupa 4 dimensi kalau menurut saya. Terus tadi sempat lihat-lihat di internet juga ada karya seni rupa 4 dimensi itu USG untuk bayi dalam kandungan tuh termaksud juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan, tapi belum tahu sih itu benar atau enggak, tapi sempat lihat itu juga. Yaudah, itu dulu sih Bang Ali, mungkin cukup. Oke, cukup. Terima kasih Pascal sama Aki. Sama-sama Bang. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi nggak yang lain? Nanya lagi. Diskusi tadi bagus tuh, diskusi kayak gitu tuh. Kalau enggak ini deh, gue tuh tadi mau diskusi aja nih, kayak kan tadi ada naturalisme sama realisme gitu kan. Nah itu perbedaan yang signifikan tuh apa sih dari
kedua pergerakan atau kedua inilah naturalisme dan si siapa tadi realisme. Nah itu sih paling gue mau nanya apa gitu yang membedakan dua. Soalnya gue juga dulu tuh gue nggak gitu paham soal seni rupa gitu. Terus gue pikir natural tuh ya realis juga gitu, tapi apa gitu yang menjadi pembeda mereka berdua gitu aja sih. Oke, kita bakal coba ini dulu ya Bang. Ya silakan. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Bang Momot. Ya, silakan. Ini juga saya juga sebenarnya masih rancu dengan naturalisme dan realisme sebagai corak atau gaya ini ya. Tapi kalau menurut pemahaman yang saya dapat, perbedaan si naturalisme dan realisme ini, kalau si naturalisme ini lebih apa ya, orang tuh bisa menyebut naturalisme kalau itu adalah apa ya, alam sesuai kodratnya gitu loh. Jadi kayak pohon atau batu mungkin, pokoknya apapun yang dibuat oleh alam dan emang udah sesuai kodratnya, ada bentuknya seperti itu disebut naturalisme. Tapi kalau misalnya realisme, orang-orang tuh biasa menggunakannya, orang-orang menyebut lukisan atau karya seni rupa realisme itu biasa si senimannya membuat dengan tujuan untuk apa ya? Tujuan utama dibuatnya si gaya realisme ini biasanya dengan maksud untuk dia mau kasih tahu kalau misalnya ini apa ya, pahitnya hidup manusia gitu loh. Kalau dari yang saya baca-baca sih gitu. Apa ya? Dia mau ngasih tahu kehidupan manusia yang cenderung ke pahitnya kalau misalnya menurut seniman-seniman yang pada masanya ya. Seperti itu sih paling nggak. Mungkin agak membingungkan. Gue juga pengen coba nambahin. Kalau di naturalisme itu kan menurut gue itu perbedaannya itu adalah ada pada cara dan saat mereka menciptakan karya ini. Kalau naturalisme kan di sini tertulis secara universal ya. Karya ini diciptakan mempresentasikan alam termasuk orang seperti mungkin sebagaimana yang terlihat oleh mata. Jadi di sini itu menurut gue cara penciptaan karyanya itu ketika kita lagi duduk misalnya kita mandangin gunung, di situ kita ngelukis gunung tersebut, apa yang kita lihat situ kita lukis. Nah kalau realisme ini kayaknya menurut gue pribadi, menurut hasil pemrosesan otak saya itu sesuatu yang real, mungkin nggak beda jauh dengan naturalisme, tapi dia itu apa ya, tidak harus apa yang dilihat saat itu juga gitu. Misalnya saat ini dia lagi ngelihat sapi, nanti dia sampai rumah baru dia ciptakan karya sapi tersebut. Menurut 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 gue sih gitu. Soalnya kan di sini si Corbett mengatakan bahwa tunjukkanlah malaikat padaku gitu misalnya. Berarti kalau misalnya nih, misal malaikat tiba-tiba muncul, itu adalah sebuah hal yang nyata gitu misalnya. Lalu setelah itu kan dia nggak langsung kalau dia di situ saat itu
melukis. Nah, itu mungkin itu bisa dikategorikan sebagai naturalisme. Tapi kalau misalnya setelah malaikat muncul terus malaikat itu tidak ada di depan mata dia lagi, pokoknya tidak ada di depan mata dia lagi. Terus dia baru dia lukis tuh malaikat tadi itu sesuai dengan apa yang dia tangkap, apa yang diingat oleh si korban ini, mungkin itu dapat diartikan sebagai realisme. Mungkin itu dari gue sih Bang. Mungkin mungkin ada tanggapan lain. Oke. Berarti mungkin itu tadi kalau yang Raki bilang tuh masalah penciptaan ya berarti ya. Penciptanya di waktu yang sama kah atau bisa nanti kah gitu. Tapi kalau misalkan di sini kan tadi dibilang tuh, Kober tuh bilang, tunjukkanlah malaikat padaku dan aku akan melukisnya. Ungkapan itu bermakna bahwa ia tidak akan melukiskan sesuatu bila sesuatu itu tidak nyata. Berarti ibaratnya yang dia lihat langsung itu adalah yang dia lihat adalah itu yang dia lakukan. Ya, itu benar. Apa yang dia lihat, apa yang dia lukis. Tapi kembali lagi ke pemahaman naturalisme yang ini nih, yang mana ya? Kita kayak lihat contohnya deh, contoh dari karya naturalisme dan karya realisme. Nah, seperti ini ada karya dari Gustav Courbet, Gustav Courbet. Di sini kan dia diperlihatkan orang yang sedang apa ya? Orang yang sedang apa namanya? Apa sih, lagi ngapain deh? Lagi minding ya. Mecahin batu itu. Ya, oh iya, ada tulisan pemecah batu. Akhirnya dia lagi memecahin batu kan. Maksudnya di sini tuh dia kan bergerak nih, orang ini nih. Habis dia mecahin batu nggak mungkin dia stay di situ terus kan. Orang ini bakal pindah tempat. Jadi kalau saat itu tuh misalnya si orang yang mecah batu ini stay gitu aja, diam gitu aja. Model seperti apa ya? Dia emang posenya tuh seperti itu aja. Terus digambarkan oleh si Gustav ini mencoba menggambarkannya, itu mungkin bakal jadi ke realisme, bakal jadi ke naturalisme. Tapi karena orang pembaca batu ini bergerak dan dia nggak selalu di satu tempat itu terus, dia kan bergerak nih. Jadi apa yang diingat oleh si Gustav aja gitu. Itu masuknya menurut saya ke realisme. Seperti ini karya-karya seni naturalisme dari karya seni lukis dari oleh John Constable. Karya seni naturalismenya bisa kita lihat di sini kan ada alam ya, alam yang diam. Di sini juga ada orang, di sini juga ada figur naik kuda. Mungkin waktu dia melukis itu, waktu dia mulai melukis itu, sebuah figur orang yang naik kuda ini mungkin sudah ada di sini sebelumnya gitu. Jadi ini masih ya seperti yang dikatakan Pascal, masih rancu juga realisme dan naturalisme. Tapi kalau yang dari seni patung ini kan kita bisa lihat nih, kita ngelihat jelas kan bahwa seni patung naturalisme ini adalah orang yang berpose kan gitu. Kita bisa tahu kenapa dia berpose karena dari segi kebiasaan manusia yang duduk tuh kan sangat jarang kita temui manusia yang duduknya seperti ini. Jadi kita bisa tahu kita bisa dapat simpulkan atau bahkan saya dapat simpulkan kalau ini tuh orangnya lagi berpose lalu dilukis lalu diukir sesuai dengan apa yang dilihat oleh si pengukirnya gitu. Mungkin mau tambahin dikit, mungkin kalau dari penjelasannya Raki, saya bisa tarik kesimpulan kalau si perbedaannya si naturalisme dan si realisme ini juga ada pada tujuan pembuatan karyanya.
Mungkin kalau yang naturalisme tuh lebih ke arah si senimannya mau menunjukin keadaan alam, mungkin lebih ke itu sih, lebih lebih condong ke arah pemandangan nih, atau alamnya terlihat seperti apa nih, atau apa. Nah kalau realisme ini lebih ke apa ya, lebih ke mungkin kalau yang saya tangkap sih lebih ke kehidupan sosial masyarakat gitu loh, lebih ke bagaimana orang ini mungkin kalau dari contoh ini si pemecah batu mungkin bagaimana dia memecahkan batu yang itu jadi kehidupan sosialnya yang ya dia sehari-harinya memecahkan batu, dia apa bekerjanya seperti ini. Mungkin di slide sebelumnya Raki tolong. Ya itu. Ini juga ada lukisannya Raden Saleh itu kalau nggak salah realisme juga kan ya, yang berburu singa itu. Itu juga lebih ke apa ya, kehidupan sosialnya juga sih, bagaimana keadaan dia mau menggambarkan keadaan perang pada masa itu. Berburu singa tuh dia lebih apa ya, mungkin dia punya maksud buat dia mau bilang kalau singanya nih sebagai apa gitu loh. Mungkin asumsi saya singanya mungkin bisa sebagai, kalau masanya Raden Saleh mungkin ya masa-masa perang, singanya nih mungkin bisa sebagai apa, penjajah atau apalah. Ya pokoknya intinya si Raden Saleh ini mau gambarin kalau misalnya berburu singa ini kita melawan penjajah gitu loh. Lebih ke kehidupan sosialnya. Kalau misalnya naturalisme lebih ke alamnya, pemandangannya segala macam gitu deh. Kurang lebih kayak gitu, Muhammad. Ya, terima kasih Pascal dan Raki sudah mencoba menjabarkan, mencoba menjelaskan. Mungkin Bang Kuston juga mungkin nanti bisa nambahin juga kali Bang, kalau misalkan takutnya jadi melenceng atau gimana gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin realisme sama naturalisme itu ada beberapa hal yang perlu tadi sebenarnya disebutin sama Pascal bahwa kecenderungan penggambarannya naturalisme itu kan sebenarnya adalah pada aspek lingkungan misalnya, atau ya biasanya alam gitu kan. Terus kemudian kondisi-kondisi sosial sebenarnya juga masuk di situ. Itu naturalisme lebih mengarah pada hal-hal tersebut. Terus kalau realisme itu justru lebih memotret gitu lah ya, memotret kehidupan sehari-hari dari orang-orang biasa. Ya, orang-orang dalam kecenderungan dan kehidupannya ya. Jadi artinya gini, kalau di naturalisme itu cenderung misalnya nggak akan kita pernah temui misalnya lukisan gambar handphone gitu, karena justru itu nggak justru itu yang ada di realisme. Kalau di naturalisme kan cenderung misalnya manusia aja digambarkan pasti ada lingkungan di sekitarnya. Itu terlihat lingkungannya, kayak tadi kan yang misalnya pemecah batu itu bukan close up batu lagi dipecahin kan. Nah kalau close up batu lagi dipecahin tuh akhirnya biasanya orang akan menganggap itu jadi realisme di situ. Tapi actionnya dikasih lihat, terus kemudian lingkungannya kemudian dikasih lihat gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau mau sedikit naif gitu, kalau naturalisme ya tadi yang dibilang Pascal cenderung berhubungan sama alam. Kayak banyak gambar-gambar kayak di Pasar Baru tuh, gambar-gambar yang lukisan-lukisan pemandangan. Nah, itu kan sebenarnya gampangnya tuh dianggap sebagai lukisan naturalisme gitu. Ya walaupun bukan cuma itu aja. Jadi kayak misalnya kecenderungan
tiga gambar ini, tiga lukisan ini dia mungkin bisa lebih dekat ke naturalisme gitu, karena aspek lingkungannya juga lebih kuat gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke aspek-aspek yang lebih lebih individual gitu, nah itu mungkin cenderung masuknya ke realisme. Tapi juga ada beberapa catatan, misalnya gue coba tadi ngecek juga. Tapi ini gue nggak tahu apakah persis memang benar atau enggak ya. Tapi aliran realisme dianggap lebih dekat dengan penggambaran masyarakat kelas menengah dan ke atas, terutama kelas menengah. Sedangkan naturalisme itu lebih banyak menggambarkan karakter masyarakat kelas bawah, gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu yang kemudian kemudian bisa kita lihat apakah ya entah benar atau enggak itu ya. Tapi ya, pada kenyataannya kan kayak tadi pemecah batu itu lebih cenderung pada konteks buruhnya kan, itu kan gambar buruhnya gitu, penggambaran buruhnya misalnya. Ya misalnya kayak gitulah kira-kira. Kalau ini gue juga bukan ahlinya, mungkin nanti bisa kita coba elaborasi lagi gitu. Nah cuma kalau mungkin gue nggak tahu apakah gue kelewat ya, Raki sama Pascal. Di sini sempat bahas tentang unsur-unsur di seni rupa nggak sih? Kayak titik, garis, bentuk gitu misalnya. Kalau secara spesifiknya kayaknya belum sih, Mas. Nah itu mungkin nanti tolong dimasukin gitu, karena bagaimanapun kan secara tipografi itu menjadi bagian yang disebut sebagai unsur-unsur seni rupa. Ya, unsur seni rupa sebenarnya base-nya kan itu, gitu ya. Ya kayak misalnya kan bahwa bahkan kalau misalnya di Fakultas Seni Rupa aja tuh ada dosen-dosen misalnya kayak Mas Hafid yang ngajar dasar pendidikan dasar seni rupa tuh, pengantar dasar seni rupa. Itu sampai dia bisa tahu tarikan garis bocah itu ini kira-kira akan lebih cocok kemana. Oh dia masuk ke misalnya terapan ya di kriya misalnya, atau dia lebih cocok masuk ke desain grafis, kalau yang sekarang disebutnya desain komunikasi visual itu ya, desain grafis. Nah, jadi itu karena sapuan garis, bagaimana dia membuat bentuk gitu ya. Nah itu sangat kentara soalnya gitu. Ya gue sih sebenarnya untuk bahasan kalian sebenarnya gue nggak bisa ngasih banyak karena sudah lengkap kalau menurut gue. Tapi mungkin nanti coba di ini ya Pascal sama Raki, coba nanti tolong dipisahkan yang memang base-nya seni rupa dengan yang kemudian perkembangan. Kayak misalnya tadi tuh yang 4 dimensi itu menurut gue berat dimensi sama time based fine art apa tadi ya, gue lupa tuh. Time based art itu karena itu udah menurut gue atau misalnya kayak happening art itu kecuali instalasi ya itu agak berbeda, karena tapi kalau model time based art itu udah ya, sebenarnya setidaknya sudah memasuki wilayah dari seni pertunjukan gitu ya. Kayak bahkan misalnya happening art itu, karena juga ada, jangan salah nanti ada dua istilah yang mungkin jadi berbeda. Ada namanya performing art
Itu sebenarnya seni pertunjukan itu sama happening art yang memang dibuat peristiwa apa gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya malah ada yang dibandingin yang tadi itu yang Buenos Aires itu ada yang lebih apa namanya mungkin lebih mencengangkan sebenarnya. Bentar ya, gue coba cari. Oh, ini presentasinya matiin dulu Mas. Matiin dulu. Jadi ada satu apa namanya? Gue coba cari yang agak gede gambarnya. Jadi ada orang Solo, nah panggilannya sih Pak Kodok. Gue kebetulan juga kenal sama beliau. Pak Kodok ini menikahi peri. Ya dia ada ceritanya, dia 2 tahun sebelum dia menikah ini dia diajak mancing di dekat hutan dan kemudian dia kebelat boker gitu, terus kemudian dia kebelat BAB, terus kemudian dia lagi BAB ada yang apa namanya ngisengin gitu, ada yang nimpukin pakai batu kecil. Bentar. Ya, jadi akhirnya setelah pulang dari situ dia selalu diimpikan oleh si gue lupa nama yang sekarang jadi peri, jadi istrinya itu selalu diimpiin sampai kemudian kalau dia membuat lukisan tarian Bali atau lukisan perempuan, pokoknya ini perempuan, dia pasti sebenarnya yang dilukis adalah yang sekarang jadi istrinya itu, peri yang jadi istrinya itu. Nah itu ini benar-benar terjadi happening artinya memang kayak orang pernikahan istilahnya resepsi pernikahan gitu, bahkan ada ritualnya. Ada bahkan misalnya atau ketika dia dimandikan gitu ada. Ini beneran happening art yang ini gitu, jadi bukan sekedar memang bikin ya, maksudnya bikin untuk jadi sebenarnya antara performing art sama happening art juga jadi nggak clear, tapi dia bener-bener ada ada ritual resepsi pernikahan tuh beneran gitu. Ini berarti nikah beneran gitu Bang? Nikah beneran, tapi sama peri. Ya terserah lu mau percaya apa kagak kan segitu. Nah artinya kalau makanya kenapa gue bilang coba tahan dulu, tapi bahwa happening art itu memang ada, tapi konteks seni rupanya kan bukan di happening artnya, bukan di kayak ini, bukan di prosesi pernikahannya kan, tapi juga memang ada di bagaimana aspek dekorasinya kan gitu. Ya kan, dekorasinya terus segala macam apa yang digunakan gitu kan, kostum kostumnya, make upnya segala macam gitu, sampai penataannya set dekorasi ya dengan penataannya. Makanya tadi gue minta untuk ditahan dulu, kalau perlu misalnya coba lo keluarin, coba lo bahas bahwa di sini perkembangan seni ini itu jadi bagian dari perkembangan seni rupanya gitu. Karena dulu pernah juga misalnya ada kawan gue yang ngotot ketika berbicara tentang film eksperimental tuh asal muasalnya dari seni rupa. Gue bilang nggak ada, seni rupa itu tidak pernah ngomongin tentang
gerak fisik, gue bilang. Imajinasi tentang gerak iya, tapi nggak ada gerak fisik di seni rupa, gitu. Ya sekarang coba lo lihat komik ini deh, komik Batman gitu. Untuk misalnya ada adegannya si Batman nonjok Joker gitu, supaya kelihatan bahwa dia mengayunkan, itu kan tinggal dikasih apa namanya 3 garis atau 2 garis yang seolah-olah itu angin kan di sikunya gitu, di sikunya itu dikasih 2 garis atau 3 garis yang seolah dia habis mengayunkan sehingga anginnya itu apa namanya udara di sekitarnya itu jadi angin gitu, kesapu gitu lah. Nah itu kan terjadi karena memang adanya sebenarnya imajinasi gerak, bukan gerak fisik. Gerak fisik, gue bilang gerak fisik adanya di film, jelas kok penonton bisa lihat gerak fisik itu ada, kelihatan. Gue bilang dalam perdebatan gue bilang dari mana, dari kapan gue bilang seni rupa itu punya gerak fisik yang memperlihatkan memang fisik bergerak, nggak ada, gue bilang. Bahkan yang namanya animasi pun, animasi digerakkan dalam konteks sudah masuknya adalah film, bukan seni rupa. Itu. Ya jadi nanti ini Raki ya sama Pascal tolong jadi biar clear dulu, nggak bercampur dulu buat ketika nanti teman-teman mau coba baca lagi tentang seni rupa, nggak bercampur. Bahwa misalnya ada 2 dimensi, 3 dimensi, oke itu kan misalnya kayak 2 dimensi itu ada di wilayah misalnya kayak apa lukisan misalnya kan, sketsa, apa tapestry misalnya. Terus kalau yang 3 dimensi itu misalnya apa patung misalnya kan gitu. Itu kan biar clear dulu di situnya. Bahkan kalau misalnya ini nanti lu bisa jadi masuk ke kayak misalnya kayak video mapping itu dianggap itu jadi punyanya seni rupa, padahal itu udah perkembangan apa namanya udah mix media gitu ya, antara ada filmnya ada seni rupanya kan gitu ya, kira-kira begitulah ininya. Berarti tadi gue cuman minta tolong dimasukin apa namanya unsur-unsur ya untuk bisa supaya lebih jelas bahwa misalnya kayak apa namanya aliran atau misalnya jenis-jenis seni rupanya itu udah buat gue udah cukup lalu banyak dibahas tadi. Bang, ya kalau kita ntar masukin pembeda kan yang seni rupa yang happening art sama performance art itu kan masuknya ke ini ya, masuk ke seni kontemporer kan. Ada sedikit perbedaan. Kalau yang baru saya bahas kan ada sedikit perbedaan happening art, performance art itu ada perbedaannya sedikit. Yang kalau happening art ini kan persilangan antara pameran seni rupa dan pertunjukan teatrikal kan. Cuman seni ini menghindari unsur-unsur teater yang tradisionalnya, kayak alur cerita, karakter pemain dan adegannya. Meski begitu, tema dan naskah tetap di happening art ini tetap pakai tema dan naskah. Cuman lebih banyak monolog pada karyanya. Terus kalau yang performance art itu lebih gini sih Bang, lebih ke apa ya? Sedikit ada persamaan dengan happening art, cuman ada ini gabungan pertunjukan sama seni rupa juga. Cuman ya itu dia yang sebenarnya Mas Raki. Jadi maksud gua supaya nggak tumpang tindih, kan kita pertama yang akan dibahas itu kan bahasan tentang seni rupa secara dalam tanda petik secara murni dulu deh. Bahwa seni rupa itu ada unsurnya titik, garis, bla 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 gitu misalnya ya. Terus ini aliran aja kan sebenarnya juga mungkin kalau lo ini kebetulan yang lo pakai memang misalnya kalau di sejarah seni rupa pasti kebanyakan
diarahin ke lukisan misalnya. Sedangkan kalau tadi kita lo bahas sendiri tentang seni rupa kan macam-macam. Ada fine art, ada applied art kan gitu. Bahkan misalnya applied art aja lu ngomong tentang kursi tempat duduk itu sejarahnya panjang banget itu. Dan itu sejarah dalam konteks seninya itu juga ada. Bahkan ya salah satunya misalnya kayak ada yang dulu angkatan 2007 namanya Andromeda Pradana itu kadang-kadang istilahnya dia bukan replika bikin lagi desain dari furniturnya siapa gitu misalnya dari Eropa gitu, itu dibikin lagi sama dia. Nah, artinya bahwa misalnya ini hanya ngomongin furnitur aja punya sejarah panjang sendiri. Kalau ditanya apakah kemudian sejarahnya ngikutin sejarah istilahnya, apakah ngikutin sejarah lukisan? Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak, kan gitu. Apalagi furnitur lebih dekat kebutuhannya untuk arsitektur kan, lebih dekat untuk arsitektur, terutama di interior desainnya kan, dibandingin sama seni rupa murninya gitu. Nah kayak gitu maksud gue, supaya nggak tumpang tindih, jadi istilahnya coba dibelah dulu. Oh ini kebutuhan dari bahasan disiplin seni rupa gitu. Oh yang ini adalah misalnya titik di mana ada seni yang kemudian muncul dari mulai yang paling dasar deh gitu, yang masih aspek seni rupanya masih kental dan masih masuk ke dalam aspek seni rupa 3 dimensi misalnya. Itu yang awal itu kan misalnya kayak seni instalasi itu kan dasarnya kan kayak sebenarnya basicnya kan dari Nirmana tuh dari seni rupa, dan seni instalasi itu sendiri akhirnya kan berkembang pesat. Ya bahkan dulu ada kawan gue temen gue di sangkatan di seni rupa namanya Mas Gunawan itu, dia bikin seni instalasi kolam, dan dia mancing di dalam itu di Galeri Cipta 2. Dia bikin kolam terus dia mancing di situ. Awalnya dia sendiri mancing sampai akhirnya begitu udah berapa hari dia sehari gak kuat, terus akhirnya dibikin sama dia boneka, yang akhirnya boneka itu mancing gitu. Nah itu kan apakah persis bahwa apakah ini murni seni rupa? Menurut gue juga enggak gitu. Nah belum lagi misalnya ada orang seniman instalasi yang juga dia pembuat film-film eksperimental, misalnya kayak Nam June Paik dari Korea Selatan itu, dia bikin instalasinya TV, terus diputerin film-film eksperimentalnya dia, monitor TV ya banyak, terus di setel film-film eksperimentalnya dia, dan instalasinya memang betul-betul unik gitu loh. Jadi sorry bentar. Ya misalnya kayak ini karya instalasinya Nam June Paik. Lo mau ngomong apa? Ini seni rupa? Apa film eksperimental? Secara desain susunannya ya seni rupa banget kan gitu. Atau yang lain misalnya dari karyanya Nam June Paik misalnya ini. Dia selalu pakai basicnya monitor TV gitu. Apa lu langsung bisa bilang bahwa ini adalah karya seni rupa, Raki?
kan nggak bisa gitu. Nah itu makanya kenapa gue bilang coba dikeluarin dulu, karena ini konteksnya perkembangan supaya nanti teman-teman nggak bingung bahwa oh ini sampai sini nih bahasan seni rupa, dan kemudian perkembangannya di situ. Ada perkembangan, maksudnya perkembangan yang berhubungan dengan apa, seni pertunjukan yang jadinya misalnya jadinya happening art tadi misalnya, atau dengan instalasi jadi instalasi misalnya gitu. Tapi kan itu sendiri itu kan udah pencampurannya pada aspek action seninya kan. Sedangkan kalau kayak misalnya tata rupa pentas itu kan dia jadi pendukung kan, seni rupa hanya menjadi pendukungnya gitu. Kan gitu. Kan jadi beda banget kan, konteksnya beda apa sangat berbeda gitu. Gitulah kira-kira. Gimana Raki? Berarti ntar ditambahin berarti kayak dibikin poin baru aja gitu Pak ya? Gitu Bang. Iya, iya. Poin perkembangannya. Poin perkembangan atau bisa poin perkembangan, bisa istilahnya juga tadi misalnya yang kemarin yang gue bilang bahwa pengaruh atau ya artinya sebenarnya bisa juga ini menjadi kayak pengaruh tinggi secara resiprokal kan, antara seni rupa ke seni pertunjukan dan seni pertunjukan ke seni rupa, dan akhirnya jadi mix, jadi seni tersendiri sebenarnya, jadi mix art gitu loh. Nah, cuman kalau model kayak Namjoon Paik kayaknya coba dihindarin dulu karena itu sebenarnya wilayahnya yang minggu depan tuh dengan film-film eksperimental. Kalau lo mau bahas dikit sih silahkan, tapi jangan terlalu dalam aja konteksnya dengan Namjoon Paik misalnya. Gitu. Ya untuk hari ini paling itu aja. Oke, makasih Bang Don. Oke, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini apa untuk Raki sama Pascal dari tadi tuh kayak sebenarnya tadi kan lu pada udah ngebahas juga kan unsur-unsur tapi belum difokuskan sebenarnya. Tadi ada tuh di bagian awal titik, garis. Nah itu mungkin nanti dibikin poin lagi itu kan, dikhususkan aja itu. Terus sama tadi yang dibilang Bang Kusdon di bagian perkembangannya itu tadi. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Wait, gua absen. Terima kasih. Absen dulu ya. Assalamualaikum. Ahmad Ali Fatou Mirza. Hadir, Mas. Oke. Adelia Revarsari. Hadir, Mas. Amartya Febiandini. Hadir, Mas. Anggi Anggreni Tampu Bolon. Hadir, Mas. Arliandi Ahbar. Hadir. Devia Levianti. Hadir, Bang. Devina Winona Kalista. Hadir. Zikri Aulia Yahya. Hadir. Edwin Yandi Rahman Siregar. Hadir, Mas. Furqan Sifa Handoko. Hadir, Mas. Gibran Al-Ghifari. Hadir nggak Gibran? Ada. Gusti Noval Dava. Bang, tadi salah pencet, Bang. Hadir, Bang. Apa? Oh, Hadir.